Sekarang kita lanjutkan halaman 139 sampai dengan 145 ya. Materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan antar matriks ya. Oke, langsung saja kita ke eksplorasi. Jadi melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep penjumlahan matriks. Nah, sekarang perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Batik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Berikut ini adalah data biaya bahan dasar dan data biaya tenaga kerja di sebuah perusahaan industri kerajinan batik pada bulan Januari ya. Ada dua tabel ya, tabel yang di atas ini berisi data biaya bahan dasar ya dalam jutaan rupiah. Kemudian data pada tabel yang di bawah, tabel 3.8 ini berisi data biaya tenaga kerja. Ini juga dalam jutaan rupiah ya. Kemudian yang perlu kita cermati, di sini jenis batiknya ada 3, yaitu ada batik hand print, kemudian batik cap dan batik tulis ya. Sementara kualitasnya itu ada 2, kualitas 1 dan kualitas 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tabelnya sudah saya copy lagi di sini ya supaya mudah. Dengan menggunakan konsep matriks, biaya produksi ya dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama atau yang A, buatlah matriks biaya bahan dasar dan matriks biaya tenaga kerja. Nah, ini kita misalkan saja matriks biaya bahan dasar itu adalah A, kemudian matriks biaya tenaga kerja itu adalah B. Berarti nanti elemen dari matriks A dan matriks B tentunya kita mengacu ke data pada tabel 3.7 untuk matriks biaya bahan dasar dan tabel 3.8 untuk matriks biaya tenaga kerja ya. Langsung ya di sini ya. Jadi untuk matriks A. Nah, elemen-elemennya adalah yang ini 23, 45, 82. Ini untuk baris pertama ya. 23, kemudian 45, lalu 82. Kemudian untuk baris kedua yang ini 16, 32, 60. Oke. Selanjutnya untuk matriks B ya, tinggal kita pindahkan juga ini 8, 10, 15. 8, 10, 15, 6, 8, 14. 6, 8, 14 ya. Kemudian kita ke soal B. Sekarang tentukan matriks biaya produksi yang merupakan penjumlahan dari biaya pembelian bahan dasar dan biaya tenaga kerja. Nah, logikanya begini ya. Contoh untuk batik hand print kualitas 1. Ya, untuk biaya bahan dasarnya 23 juta. Untuk tenaga kerjanya butuh biaya 8 juta. Berarti total biaya produksinya adalah 23 ditambah 8. Kan gitu ya. Sekarang untuk batik cap kualitas 1. Bahan dasarnya butuh biaya 45 juta. Kemudian tenaga kerjanya butuh biaya 10 juta. Berarti total biaya produksinya adalah 45 ditambah 10 dan seterusnya. Berarti nanti untuk batik tulis 82 ditambah 15. Ini untuk kualitas 1. Lalu untuk kualitas 2 caranya sama ya. Untuk batik hand print berarti total biaya produksinya adalah 16 ditambah 6. Untuk batik cap 32 ditambah 8. Untuk batik tulis 60 ditambah 14. Nah, ini kita nyatakan dalam penjumlahan matriks ya. Jadi nanti di sini kita akan punya matriks C. Nah, matriks C itu adalah matriks biaya produksi. Kita letakkan di sini ya. Berarti matriks C itu sama dengan matriks A ditambah matriks B. Untuk matriks A berarti 23, kemudian 45, 82, 16, 32, 60. Kemudian untuk matriks B 8, 10, 15, 6, 8, 14 ya. Lalu ini tinggal kita jumlahkan satu persatu sama seperti tadi ya. Jadi 23 ditambah 8. Nih. 23 ditambah 8 ditulis di sini ya. Yaitu 31. Kemudian 45 ditambah 10 ya, ditulis di sini 55. Lalu 82 ditambah 15 itu sama dengan 97 ditulis di sini.
16 ditambah 6, 22, 32 ditambah 8 itu 40, 60 ditambah 14 sama dengan 74. Nah, ini adalah matriks biaya produksi. Sekarang yang C, interpretasikan setiap elemen matriks biaya produksi. Nah, adik-adik, di sini baris, ya kan? Baris itu menyatakan kualitas. Jadi ini kualitas 1, ini kualitas 2. Ya, saya tulis ya. Kita pakai warna merah aja. Nah, ini kualitas 1. Kemudian yang ini adalah kualitas 2. Sementara kalau kolom ini menyatakan jenis batiknya, ya. Jadi ada batik hand print, kemudian ada batik cap, lalu ada batik tulis. Nah, sehingga contohnya ini 31. Jadi 31 di sini kan 31 juta. Itu berarti menyatakan biaya produksi batik hand print kualitas 1. Kemudian 55 juta itu adalah biaya produksi batik cap kualitas 1. Kalau 97 ini berarti biaya produksi batik tulis kualitas 1. Gitu interpretasinya, ya. Kemudian untuk yang kualitas 2, nah baris yang kedua, berarti 22, ini 22 juta, itu adalah biaya produksi batik hand print kualitas 2. 40 juta itu adalah biaya produksi batik cap kualitas 2. 74 juta itu adalah biaya produksi batik tulis kualitas 2, ya. Rasanya ini tidak perlu ditulis ya, supaya tidak terlalu panjang. Atau saya beri contoh satu saja. Nah, jadi yang pertama adalah biaya produksi batik hand print, ya. Batik hand print kualitas 1 berarti 31 juta rupiah. Nah, 31 juta rupiah dan seterusnya. Caranya sama seperti tadi, ya. Sekarang yang D, apabila pada matriks biaya bahan dasar, ya, data batik tulis dihapus, berarti batik tulis itu ada di kolom ketiga. Nah, ini dihilangkan. Oke. Apakah matriks biaya produksi dapat dihitung? Berikan alasanmu. Yang jelas kita tidak bisa menghitung matriks biaya produksi, ya, karena ada dua elemen yang hilang. Nah, jadi jawabannya adalah tidak, ya. Atau begini, kalau secara matematis, ya, sebenarnya syarat dua matriks bisa dijumlahkan itu kalau ordonya sama. Jadi di sini untuk matriks A itu kan ordonya 2 kali 3, ya kan, ada 2 baris 3 kolom. Lalu untuk matriks B ini ordonya juga 2 kali 3. Nah, maka matriks A bisa dijumlahkan dengan matriks B. Tetapi ketika data batik tulis ini dihilangkan, ya, ordonya sekarang berubah menjadi 2 kali 2. Jadi kalau 82 dan 60 ini dihilangkan, maka ordo dari matriks A itu 2 kali 2. Sementara pada matriks B tetap ini ya 2 kali 3. Nah, kita tidak bisa menjumlahkan matriks yang berbeda ordo seperti ini. Jadi di sini alasannya tidak bisa, ya, tidak bisa dijumlahkan karena ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks B. Jadi yang dimaksud dengan ordo itu ukuran matriks, ya, jumlah baris dan jumlah kolom pada sebuah matriks gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari permasalahan tersebut, tulislah yang kalian ketahui dari penjumlahan matriks. Nah, nomor 1. Penjumlahan matriks itu dapat dilakukan jika ordo matriks-matriks yang dijumlahkan tersebut sama. Nah, ini penting, ya. Kemudian yang kedua, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Nah, sama seperti tadi. Jadi 23 dan 8 ini adalah elemen yang seletak atau elemen yang letaknya sama. Di mana letaknya? Ya berarti di baris pertama, kolom pertama, kan gitu. Kemudian 45 kita jumlahkan dengan 10, ya, ditulis di sini. Di mana letaknya 45? 45 itu adalah elemen matriks A pada baris pertama kolom kedua. 10 ini juga merupakan elemen
dari matriks B ya, pada baris pertama kolom kedua. Nah, artinya 4, 5, dan 10 itu adalah elemen-elemen yang seletak. Demikian juga 82 dengan 15, ya kan, 16 dengan 6, kemudian 32 dengan 8, 60 dengan 14. Nah, kemudian hasil penjumlahannya diletakkan di sini. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Dari kegiatan eksplorasi yang telah kita lakukan, definisi penjumlahan matriks dapat ditulis sebagai berikut, ya. Jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Ingat, M itu baris, N itu kolom. Dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A plus B. Nah, matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen CIJ itu sama dengan AIJ plus BIJ untuk semua I dan J. Gitu ya. Ini saya pikir sudah jelas karena tadi sudah kita langsung praktekkan. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, contoh 3.4. Penjumlahan matriks. Diketahui matriks-matriks berikut ini ya. Kita punya matriks A ordonya 2 kali 2, kemudian matriks B ordonya sama, ini juga 2 kali 2 ya. Berarti keduanya bisa dijumlahkan karena memenuhi syarat. Nah, tentukan jumlah matriks A dan matriks B. Ingat, kalau kita menjumlahkan dua matriks, berarti caranya adalah elemen-elemen yang seletak ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaian ya. Ini adalah matriks A, kemudian ini matriks B. Nah, coba Adik perhatikan. Min 2 ditambah min 1 ditulis di sini. Lalu 9 ditambah min 3 ditulis di sini. Dan seterusnya. 3 ditambah min 1, ya kan? Terus min 1 ditambah 1 di sini. Lalu ini kalau kita hitung ya, hasilnya seperti ini, min 3, 6, 2, 0. Nah, jadi hasil penjumlahan matriks A dan matriks B adalah ini, min 3, 6, 2, 0 ya, gampang. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang ada soal mari mencoba. Tentukan hasil penjumlahan matriks ini dan ini ya. Prinsipnya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Oke, kita akan coba kerjakan sama-sama ya. Langsung saja, ini berarti sama dengan gitu ya. Berarti min 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 7, lalu 1 ditambah 0. Kemudian bawahnya ya, baris kedua. 3 ditambah 3, kemudian 6 ditambah 7, 9 ditambah 1. Lalu 2 ditambah 5, 5 ditambah min 6, atau langsung aja 5 dikurangi 6 ya. 5 ditambah min 6 itu kan ya sama aja dengan 5 dikurangi 6. Lalu min 7 ditambah 9. Nah, ini tinggal dihitung ya. Min 1 plus 2 1, 2 plus 7 9, 1 plus 0 1, 3 plus 3 6, 6 plus 7 13, 9 plus 1 10, 2 plus 5 7, 5 min 6 min 1, min 7 plus 9 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, eksplorasi sifat-sifat penjumlahan matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan sifat-sifat penjumlahan matriks. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut ya, ada matriks A, matriks B, kemudian ini matriks C. Untuk soal yang A, hitunglah A plus B dan B plus A. Dugaan apa yang kalian buat ya? Jadi mestinya kalau pada penjumlahan matriks ya dia itu identik dengan penjumlahan bilangan real pada umumnya. Jadi kalau misalkan kita punya 2 plus 3 ya, itu kan sama dengan 5. Itu akan sama dengan 3 plus 2. Ya, 3 plus 2 itu sama dengan 2 plus 3, itu sama dengan 5. Nah, demikian juga pada matriks. Atau kita akan coba aja ya. Yang pertama, kita akan hitung A plus B. Nah, berarti kan matriks A-nya 4, 1, 1, 3. Kemudian matriks B-nya adalah 2, min 3, 1, min 1 ya. Ini kalau kita hitung langsung ya, 4 tambah 2, 6. 1 tambah min 3, min 2. 1 tambah 1, 2. 3 ditambah min 1, 2. Nah, ini A plus B ya. Oke, ini itu soal yang A. Sekarang kita balik ya, bagaimana kalau B plus A? Nah, kalau B plus A
Ya berarti 2 min 3, 1 min 1. Kemudian ini kita tambah dengan 4, 1, 1, 3. Nah, hasilnya 2 tambah 4, 6. Kemudian min 3 tambah 1 min 2. 1 tambah 1, 2. Min 1 tambah 3 itu sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata A plus B itu sama dengan B plus A. Berarti A plus B kalau sama dengan B plus A, maka penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif. Nah, tinggal ditulis di sini ya. Berlaku sifat komutatif. Jadi dibolak-balik itu hasilnya sama. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang B. Nah, saya pakai warna lain aja ya supaya bisa dibedakan. Tentukan A plus B dikurung ditambah C dan A ditambah dalam kurung B plus C. Apa yang dapat kalian peroleh? Ini berkaitan dengan sifat asosiatif, gitu ya. Jadi nanti ternyata kalau A plus B dikerjakan dulu, baru ditambahkan dengan C, itu hasilnya pasti sama dengan B plus C ditambahkan dulu, baru ditambahkan dengan A. Ya, kita akan coba aja ya. Jadi untuk soal yang B, nah kita akan hitung dulu. Oh, kalau A plus B tadi sudah ketemu ya. Nah ini 6 min 2, 2 ya. Tidak perlu kita hitung lagi. Yang kita hitung adalah B plus C. Nah, berarti matriks B ditambah matriks C. Matriks B-nya 2 min 3, 1 min 1. Kemudian untuk matriks C-nya 3, 1, 2 min 1 ya. Ini hasilnya 2 plus 3 itu 5, min 3 plus 1 min 2, 1 plus 2 itu 3, min 1 ditambah min 1 min 2. Nah, ini adalah B plus C. Berarti kalau A plus B, ya, jadi kalau A plus B dalam kurung ya, ditambah C, nah, nanti bisa kita tulis begini, A plus B-nya tadi kan ini 6 min 2, 2, 2. Kemudian ditambah matriks C ya, 3, 1, 2, negatif 1. Maka ini hasilnya adalah 9 min 2 tambah 1 min 1, 2 tambah 2 itu 4. 2 tambah min 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah A plus B dikurung ditambah C. Sekarang bagaimana jika A ya ditambah dalam kurung B plus C. Nah, berarti tadi kan A-nya itu 4, 1, 1, 3 ya. Lalu untuk B plus C-nya, nah yang ini ya, berarti 5 min 2, 3 min 2. Oke. 4 ditambah 5 itu 9. 1 ditambah min 2 itu min 1. 1 tambah 3, 4. 3 ditambah min 2 itu sama dengan 1. Nah, kalau adik perhatikan hasilnya ini sama. Nah, ini sama. Ya, berarti sesuai dengan dugaan awal kita bahwa pada penjumlahan matriks ini berlaku sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif ya. Kemudian yang C, jika ada matriks U yang merupakan matriks 0. Nah, ingat, matriks 0 itu berarti matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Maka tentukan A plus U dan O plus A. Sifat apa yang dapat kalian dapatkan? Ini sebenarnya tanpa perlu kita buktikan ya, kita pakai logika saja. Nanti pasti berlaku sifat A plus U ya, itu sama dengan O plus A, ya sama dengan A. Nah, jadi matriks apapun kalau dijumlahkan dengan matriks 0, itu hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri. Ya, atau kita coba aja ya, itu nggak perlu lah ya, karena kita sudah bisa langsung bayangkan ini, karena kalau bilangan ditambah dengan 0 ya pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya, rasanya tidak perlu kita buktikan ini. Oke, kita langsung saja ke soal D.
Jika matriks min A merupakan lawan dari matriks A, ya. Berarti kan kalau matriks A-nya tadi yang ini 4, 1, 1, 3. Berarti matriks lawannya min 4, min 1, min 1, min 3. Nah, maka tentukan penjumlahan matriks A dan matriks min A. Apa yang dapat kalian peroleh dari menjumlahkan kedua matriks tersebut? Nah, coba kalau kita bayangkan penjumlahan pada bilangan real ya, pada bilangan biasanya yang sering kita lakukan. Misalkan kita punya angka 3. Nah, lawan dari 3 itu kan min 3. Berarti kalau 3 ditambah min 3 itu hasilnya sama dengan 0. Demikian juga pada matriks, ya. Kalau kita menjumlahkan sebuah matriks dengan lawannya, nah maka nanti hasil penjumlahannya itu berupa matriks 0. Nah, kita akan coba buktikan ya. Jadi ini untuk soal yang D ya, saya pakai warna yang lain lagi. Untuk matriks A ya, matriks A-nya 4, 1, 1, 3. Nah, kemudian untuk matriks min A berarti min 4, min 1, min 1, min 3. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi ya, 4 ditambah min 4, 0. 1 ditambah min 1, 0. 1 ditambah min 1, 0. 3 ditambah min 3, 0. Nah, ini adalah matriks 0. Jadi kalau ditanya apa yang dapat kalian peroleh dari menjumlahkan kedua matriks tersebut, jawabannya adalah A ditambah min A itu sama dengan matriks 0 ya. Matriks 0 atau matriks U. Jadi istilahnya matriks yang seluruh elemennya bernilai sama dengan 0 seperti ini. Ya. Ini nanti berkaitan dengan sifat-sifat penjumlahan matriks. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Berdasarkan kegiatan eksplorasi yang telah kita lakukan, maka dapat diperoleh sifat-sifat penjumlahan matriks sebagai berikut. Ya, jadi ini ringkasannya. Sifat-sifat penjumlahan matriks, misalkan matriks A, B, C, dan O merupakan matriks-matriks yang berordo sama. Maka dalam penjumlahan matriks ya berlaku sifat komutatif, dibolak-balik itu nilainya sama. Lalu bersifat asosiatif ya, tidak peduli yang dikerjakan dulu yang mana, selama matriksnya itu sama ruas kiri dan ruas kanan ya, maka hasil penjumlahannya itu akan selalu sama. Kemudian sifat yang ketiga, terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks U yang bersifat A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Kemudian sifat yang keempat ya, matriks A mempunyai lawan yaitu min A. Yang sifatnya kalau A ditambah dengan min A berarti ditambah dengan lawannya itu akan sama dengan matriks U atau matriks 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan matriks. Rumusan penjumlahan matriks dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matriks ya. Jadi ini ada definisi 3.4 pengurangan matriks. Nah, jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N, maka pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B. Ditulis sebagai berikut ya. A min B sama dengan A ditambah negatif B. Ya, ini sama halnya kalau kita mengurangkan bilangan real. Contoh, 5 dikurangi 3 itu akan sama dengan 5 ditambah negatif 3. Kan gitu ya. Atau intinya kalau pada pengurangan matriks ya Dek ya, maka nanti elemen-elemen yang seletak itu yang dikurangkan. Ya, kalau tadi penjumlahan matriks ya berarti elemen-elemen yang seletak ya, yang letaknya sama itu yang dijumlahkan. Nah, sekarang kalau kita bicara pengurangan matriks ya berarti elemen-elemen yang seletak itulah yang dikurangkan. Nah, supaya paham, di sini ada contoh 3.5 ya. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Ini ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Tentukan pengurangan matriks yang pertama, A min B, kemudian A min C. Di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya ya. Untuk di buku ya, ini caranya adalah dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan dari matriks B. Jadi A ditambah negatif B. Untuk matriks A nya tadi kan 5, 2, 1, 3. Nah, yang ini tadi 5, 2, 1, 3 ya.
Kemudian untuk negatif B berarti lawan dari matriks B, nanti 1, 2, min 1, 1 kan gitu. Ini kan, nah ini 1, 2, min 1, 1. Lalu dijumlahkan seperti biasa, 5 tambah 1, 6. Kemudian 2 tambah 2, 4. 1 tambah min 1, 0. 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Atau kita bisa juga menggunakan prinsip bahwa kalau pengurangan matriks itu berarti yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang seletak ya. Kita akan coba ya. Berarti kalau matriks A dikurangi matriks B itu akan sama dengan, ini elemennya ya, 5 dikurangi negatif 1, kemudian 2 dikurangi negatif 2, lalu 1 dikurangi 1, kemudian 3 dikurangi negatif 1. Nah hasilnya ini pasti sama ya. 5 dikurangi negatif 1 ya berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. 2 dikurangi negatif 2 ya berarti 2 plus 2 sama dengan 4 ya. 1 dikurangi 1 habis atau 0. 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Nah ini hasilnya 6404. Coba kita cek ya. Nih 6404 berarti sama. Oke, paham ya? Kita lanjutkan soal yang B ya. Matriks A dan C berurdu tidak sama. Dengan demikian A min C tidak terdefinisi. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang B. Bagaimana kalau A dikurangi C? Nah, matriks A di sini urdunya 2 kali 2. Ya, ada 2 baris 2 kolom. Sementara kalau pada matriks C ini urdunya 2 kali 3. Nah, sama halnya dengan penjumlahan matriks ya. Syarat 2 buah matriks bisa dijumlahkan ketika urdunya itu sama. Jumlah barisnya sama, kemudian jumlah kolomnya juga sama. Jadi karena di sini matriks A itu berbeda urdu dengan matriks C, maka matriks A dan matriks C tidak bisa dijumlahkan sekaligus tidak bisa dikurangkan. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini diistilahkan tidak terdefinisi ya, atau gampangannya tidak bisa dilakukan, gitu aja. Oke. Nah, mari mencoba. Diketahui matriks-matriks berikut ya, ada matriks P dan matriks Q. Di sini urdunya sama ya, ada 2 baris 3 kolom, ini juga 2 baris 3 kolom. Maka tentukan P dikurangi Q ya. Kita pakai prinsip kurangkan elemen-elemen yang seletak saja ya. Nah, jadi nanti P dikurangi Q itu akan sama dengan min 1 dikurangi negatif 3. 0 dikurangi negatif 1 ya kan, terus 3 dikurangi 3, lalu 1 dikurangi 4, min 2 dikurangi 2, min 5 dikurangi negatif 1. Nah kalau kayak gini kan cepat ya. Min 1 ditambah 3 berarti min 2, terus 0 dikurangi negatif 1 berarti 1, 3 dikurangi 3 habis ya 0, 1 dikurangi 4 min 3, min 2 itu min 4, min 5 dikurangi negatif 1 berarti kan min 5 plus 1 berarti di sini min 4. Nah selesai sudah, ini jawabannya. Oke, gampang ya. Berdasarkan contoh 3.5 jelas bahwa pengurangan matriks A dan B adalah dengan cara, nah ini mengurangkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak ya. Definisi pengurangan matriks dapat pula dituliskan sebagai berikut. Nah ini, pengurangan matriks jika matriks A dan B adalah matriks yang berurdu M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ, maka ada matriks C yang merupakan hasil pengurangan dari matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A min B. Nah, matriks C juga berurdu M kali N dengan elemen-elemen yaitu CIJ sama dengan AIJ dikurangi BIJ untuk semua I dan J. Nah, ini juga saya pikir sudah jelas ya, karena sudah langsung kita praktekkan tadi. Oke, di sini ada contoh 3.6. Diketahui matriks A ya sama dengan seperti ini matriks B, maka tentukan A dikurangi B. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian ya. Saya pikir ini sudah jelas ya. Jadi prinsipnya kurangkan elemen-elemen yang seletak. Min 1 dikurangi 3, kemudian 9 dikurangi 0, tulis ini. 2 dikurangi 2 dan seterusnya. Hasil akhirnya seperti ini gitu. Ya.
Atau kalau kita selesaikan dengan cara sebelumnya, yaitu dengan menggunakan penjumlahan lawan dari matriks B, hasilnya juga pasti akan sama ya, seperti ini. Baik, kita lanjutkan saja. Mari mencoba ya. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Nah, ini P, matriksnya seperti ini, elemen-elemennya, kemudian Q, elemen-elemennya seperti ini ya, ordonya sama. Ini 3 kali 3, ini 3 kali 3. Ini matriks persegi ya deh ya. Nah, jika X adalah matriks berordo 3 kali 3 dan X plus B sama dengan Q, maka tentukan matriks X. Nah, ini sama halnya ketika kita mengerjakan operasi penjumlahan pada bilangan real ya. Kalau kita punya bentuk X plus B sama dengan Q, pasti nanti X itu sama dengan Q dikurangi B. Ya kan? Demikian juga pada matriks ya. Kalau tugas kita di sini adalah menentukan matriks X, ya sudah, berarti matriks Q kita kurangkan dengan matriks B gitu ya. Saya tulis di sini. Jadi X itu sama dengan, oke, matriks Q min 1 min 3 4 1 2 2 5 negatif 5 1. Kemudian untuk matriks P nya min 7 1 9 3 0 negatif 1 1 0 2. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal kita kurangkan ya. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Yang pertama min 1 dikurangi min 7. Ini kan min 1 dikurangi min 7 berarti min 1 ditambah 7. Berarti sama dengan 6. Lalu min 3 dikurangi 1 ya berarti min 4. 4 dikurangi 9 berarti min 5 ya, min 5. Lalu 1 dikurangi 3 berarti min 2. 2 dikurangi 0 2. 2 dikurangi negatif 1 itu berarti 3. Lalu 5 dikurangi 1 itu 4, min 5 dikurangi 0 itu min 5, 1 dikurangi 2 itu min 2. Nah, ini jawabannya. Ya, gampang ya. Mari berpikir kritis. Nah, sekarang apakah sifat-sifat operasi penjumlahan matriks pada sifat 3.1 berlaku untuk operasi pengurangan matriks? Berikan alasan ya. Oke. Ini adalah sifat 3.1 yang berlaku pada penjumlahan ya. Yang pertama, apakah pada pengurangan berlaku sifat komutatif? Jelas jawabannya adalah tidak. Ya. Apakah berlaku sifat asosiatif? Ini juga tidak. Ya. Terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks O yang bersifat A plus O. Kalau ini pengurangan ya, berarti nanti A min O. Saya ganti aja jadi A dikurangi O. Ini apakah sama dengan O dikurangi A? Jelas ini tidak sama ya, ini beda. Berarti ini juga tidak berlaku. Kemudian matriks A mempunyai lawan yaitu min A yang bersifat A, tanda plus saya ganti dengan minus ya, berarti A dikurangi negatif A. Nah, ini jelas tidak sama dengan 0. Berarti ini pun juga tidak berlaku ya. Rasanya ini sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kalau pada matriks ya, pengurangan pada matriks itu kan sebenarnya mengacu pada pengurangan bilangan real seperti biasanya ya. Jadi kalau pada bilangan real, pengurangan bilangan real ya tidak berlaku sifat komutatif, maka demikian juga ya pada matriks juga tidak berlaku sifat komutatif. Demikian juga tidak berlaku sifat asosiatif pada bilangan real. Otomatis pada matriks pun ya juga tidak berlaku sifat asosiatif dan seterusnya. Atau di sini bisa kita coba buktikan ya. Misal untuk matriks A ya 1 2 3 4. Nah, gitu aja. Kemudian kita punya matriks B 5 6 7 8. Nah, kita akan coba hitung A dikurangi B ya. Nah, A dikurangi B. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya berapa ini? 1 dikurangi 5 negatif 4 ya. Lalu 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Oke. 3 dikurangi 7 ini juga negatif 4. 4 dikurangi min 8 ini negatif 4. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau B dikurangi A?
Jadi B-nya tadi 5, 6, 7, 8. Kemudian kita kurangkan dengan A. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya adalah 4, 4, 4, 4. Nah, di sini negatif 4, di sini plus 4, itu kan beda. Ya, berarti terbukti jika A min B ya itu tidak sama dengan B min A, maka tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan dua buah matriks ya. Demikian juga dengan sifat asosiatif ya. Nanti silakan dicoba dibuktikan sendiri. Jadi apakah kalau A min B kemudian min C itu sama dengan A dikurangi B min C ya. Ini jelas berbeda. Nah, sebab kita tahu ya, kalau kita ketemu dengan minus kemudian ada kurung, ini kan minusnya masuk. Ya kan? Jadi ini dalam kurung A min B min C. Nah, ini tidak sama dengan A min B kemudian di sini plus C. Ya. Jadi kalau min kemudian ketemu dalam kurung, itu kan istilahnya di sini min 1, gitu kan? Min 1 kali B itu min B. Min 1 kali min C itu sama dengan plus C. Nah, ini sudah langsung kelihatan ya. A min B min C itu berbeda dengan A min B plus C, gitu. Ya, paham ya? Kemudian untuk sifat yang ketiga, ini sudah jelas juga ini ya. A dikurangi O tidak sama dengan O dikurangi A. Kalau kita analogikan dengan bilangan real ya, 5 dikurangi 0 itu akan berbeda dengan 0 dikurangi 5. Ya, kalau 5 dikurangi 0 ya 5. Berarti kalau 0 dikurangi 5 itu min 5. Nah, 5 tidak sama dengan min 5 gitu ya. Kemudian untuk yang ini, nah yang ini ya, berarti A dikurangi negatif A ini jelas tidak sama dengan 0 ya. Karena ini kalau kita jabarkan ya. Nah, kalau kita jabarkan berarti kan A dikurangi negatif A itu sama dengan A plus A. Nah, minus ketemu minus jadinya plus. Berarti A dikurangi negatif A itu bukan 0 ya, bukan matriks 0, melainkan matriks 2A. Jadi matriks A dikalikan dengan 2 ya. Jadi sekali lagi sifat-sifat penjumlahan matriks tidak bisa kita terapkan pada pengurangan matriks. Oke. Selanjutnya kita akan kerjakan soal latihan D ya dari buku paket halaman 145. Baik, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas, silakan nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan D dari buku paket halaman 145, penjumlahan dan pengurangan antar matriks ya. Langsung kita ke soal nomor 1. Pernyataan benar atau salah, operasi penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen matriks B saja. Ini jelas merupakan pernyataan yang salah ya, sebab kita tahu operasi penjumlahan matriks itu dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen matriks B yang seletak ya. Jadi kata saja ini nanti adik-adik hilangkan, kemudian diganti dengan yang seletak. Nah, baru berubah menjadi pernyataan yang benar. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Dua buah matriks dapat dikurangkan bila matriks tersebut memiliki urdu yang sama. Ya, jelas ini merupakan pernyataan yang benar. Sebab syarat penjumlahan dan pengurangan antar matriks itu adalah matriks-matriks tersebut ya memiliki urdu atau ukuran yang sama. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, oke, di sini ada operasi penjumlahan dua matriks. Kalau kita perhatikan, matriks yang di kiri ini ordonya 2 kali 2 ya, kemudian yang di kanan ordonya 3 kali 2. Nah, dari syarat penjumlahan matriks kita bisa tahu bahwa operasi penjumlahan dua matriks seperti ini itu tidak valid. Berarti jelas hasilnya di sini merupakan hasil yang salah ya. Oke, ini untuk nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4, penerapan konsep. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut.
ya. Kita punya matriks A, kemudian kita punya matriks B, ya. Tugas kita adalah tentukan A dikurangi B. Di sini kita ketemu bentuk logaritma, ya. Jadi elemen dari matriks A, ya, ada 3 log 27. Masih ingat ya, logaritma. Jadi kalau 3 log 27 itu artinya 3 pangkat berapa sama dengan 27, kan gitu. Ya, jawabannya adalah 3 pangkat 3. Nah, berarti 3 log 27 nanti bisa kita ganti dengan angka 3. Nah, kalau 7 log 21, 7 pangkat berapa sama dengan 21? Ini jelas nanti jawabannya berupa bilangan desimal, ya. Maka biarkan saja bentuknya seperti ini. Kemudian kita geser ke matriks B, ya. Nah, kita ketemu bentuk logaritma lagi. 3 log 81 itu berarti 3 pangkat berapa sama dengan 81? Jawabannya adalah 3 pangkat 4, ya. Berarti 3 log 81 ini sama dengan 4. Lalu 7 log 3, ya, sama halnya dengan 7 log 21. Nanti hasilnya itu jelas merupakan bilangan desimal, ya. Maka biarkan saja tertulis apa adanya seperti ini. Oke, selanjutnya matriks A, ya, ini kita kurangkan dengan matriks B. Nah, untuk matriks A, ya, 3 log 27 langsung kita ganti dengan 3. Berarti 3, 0, 0, kemudian 7 log 21, ya. Lalu kita kurangkan dengan matriks B, 3 log 81 itu 4, berarti 4, 0, min 1, lalu 7 log 3. Pengurangan 2 matriks, ya. Berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita kurangkan, ya. 3 seletak dengan 4, berarti langsung aja ini, ya, 3 dikurangi 4 negatif 1. Lalu 0, oh sebentar, ini bukan 0, ya. Nah, mestinya ini 1. Nah, ini kan, ini 1, ya. Berarti 0 dikurangi 1 itu sama dengan negatif 1, tulis di sini, ya. Kemudian 0 dikurangi negatif 1 berarti kan 0 plus 1. Minus, ketemu minus jadinya plus. Nah, 0 plus 1 itu sama dengan 1, ditulis di sini. Lalu 7 log 21, ya, 7 log 21 dikurangi 7 log 3. Nah, coba ini saya geser dulu, ya. Ini min 1. Oke. Nah, adik-adik, bentuk 7 log 21 min 7 log 3 itu kita bisa hitung dengan menggunakan sifat pengurangan pada logaritma, ya. Jadi kalau kita punya bentuk A log B dikurangi A log C itu akan sama dengan A log B per C, ya kan? Jadi A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Syaratnya adalah di sini basisnya itu sama, ya. Ini disebut sebagai basis logaritma, gitu, ya. Berarti kalau di sini kita punya bentuk 7 log 21 dikurangi 7 log 3, nanti ini bisa kita tulis menjadi 7 log 21 per 3, ya. Ini 7 log 21 per 3. Nah, 21 per 3 itu kan 7, ya kan? Berarti ini akan sama dengan min 1, 1, min 1, kemudian 7 log 7. Nah, berapa 7 log 7? 7 log 7 sama dengan 1, ya kan? Karena kan 7 pangkat berapa sama dengan 7? Jawabannya adalah 7 pangkat 1. Berarti 7 log 7 ya sama dengan 1, gitu, ya. Berarti ini min 1, kemudian yang di sini, ya, 1, ini min 1, yang ini 1. Nah, ini adalah hasilnya. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami, ya? Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir, ya, nomor 5. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. Nah, ini ada operasi pengurangan 2 matriks, ya. Oh, pengurangan dan penjumlahan, ya. Ada pengurangan kemudian dijumlahkan. Sama dengan O, ya. Dengan O di sini adalah matriks 0. Berurdu 2 kali 2. Oke. Langsung aja, kalau dikurangkan ya berarti nanti elemen-elemen yang seletak itu yang kita kurangkan. Kemudian kalau dijumlahkan berarti ya elemen-elemen yang seletak itu kita jumlahkan. Atau supaya cepat ini langsung aja kita pindah di sini, ya. Jadi 2x dikurangi 6 ditambah 2. Nah, langsung kita tulis di sini 2x, ya, dikurangi 6
kemudian plus 2. Oke. Selanjutnya Y, ya, Y dikurangi negatif X. Ya, Y dikurangi negatif X, berarti kan Y ditambah X, kemudian ditambah 1. Nah, kita tulis di sini. Y ditambah X, ya, ditambah 1. Lalu yang ini 3Z dikurang 2Y ditambah negatif 9. Berarti 3Z dikurangi 2Y dikurangi 9, ya. Lalu yang ini Z dikurangi 7 ditambah 6. Z dikurangi 7 kemudian ditambah 6. Nah, ini sama dengan matriks U, ya. Matriks U adalah matriks 0, ordonya 2 kali 2. Berarti 0, 0, 0, 0. Gitu, ya. Kemudian ini tinggal kita rapikan, ya. Jadi matriks yang sebelah kiri 2x min 6 plus 2 itu bisa kita tulis ulang menjadi 2x negatif 4. Kemudian kalau ini tetap ini, ya. Jadi 3z minus 2y minus 9. Kemudian yang ini y plus x plus 1 ini juga tetap, ya, atau kita balik aja ini x plus y plus 1. Lalu ini z min 7 plus 6 berarti ya z dikurangi 1. Min 7 plus 6 itu kan min 1. Nah, ini sama dengan matriks 0, ya. 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita gunakan syarat kesamaan dua matriks, ya, yaitu elemen-elemen yang seletak itu harus sama. Berarti nanti 2x min 4 itu sama dengan 0, ya kan? X plus y plus 1 sama dengan 0. 3z min 2y min 9 sama dengan 0. Z min 1 sama dengan 0, ya. Maka untuk yang pertama, ya, 2x min 4 ini sama dengan 0. Dari sini saja kita bisa menghitung nilainya x, ya. Berarti kan 2x sama dengan 4, maka x yang memenuhi sama dengan 2. Nah, ini saya beri tanda dulu. Berarti x-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita ke sebelahnya, ya, x plus y plus 1. Nah, ini. Jadi x plus y plus 1 sama dengan 0. Nah, x-nya tadi kan sama dengan 2. Kita masukkan ke sini. Berarti 2 plus y plus 1 sama dengan 0. Berarti y sama dengan min 2 min 1. Maka y sama dengan negatif 3. Nah, x dan y-nya sudah ketemu. Jadi, ya, tinggal z sekarang, ya. Untuk menghitung z, ya, kita bisa gunakan yang ini. Nah, z min 1 sama dengan 0, ya. Atau yang ini juga bisa, ya. Nanti kita akan coba hitung dengan z min 1 dan 3z min 2y min 9. Hasilnya mestinya sama, gitu, ya. Kita coba yang gampang dulu. Nah, berarti z min 1 sama dengan 0, ya. Berarti z sama dengan 1. Oke. Berarti sejauh ini sudah ketemu semuanya sebenarnya, ya. X-nya ketemu, Y-nya ketemu, dan Z-nya ketemu. Nah, sekarang kita akan coba gunakan yang ini, ya. 3Z min 2Y. Nah, 3Z min 2Y min 9 sama dengan 0. Mestinya nanti Z-nya itu sama dengan 1. Kalau beda, ya berarti soalnya salah, kan gitu, ya. Oke, jadi 3Z dikurangi 2 kali Y. Nah, Y-nya kan min 3, berarti 2 kali negatif 3 min 9 sama dengan 0. Berarti 3Z plus 6 min 9 sama dengan 0. Berarti 3Z sama dengan min 6 plus 9, maka 3Z sama dengan 3. Nah, Z-nya sama, ya, yaitu sama dengan 1 ini. Nah, ini Z sama dengan 1. Jadi boleh gunakan yang panjang, yang seperti ini, atau yang lebih gampang. Nah, kalau saran saya, gunakan yang gampang saja, ya. Jadi Z min 1 sama dengan 0, langsung ketemu sudah. Z sama dengan 1. Oke, berarti untuk soal nomor 5, ya, jawabannya adalah X sama dengan 2, lalu Y sama dengan negatif 3, dan Z sama dengan 1. Gitu, ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.